Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat narasumber Bapak Apriyadi Herlambang STMPD selaku Asesor Kompetensi LSP Konstruksi Pertapin Raya, kepada yang terhormat para ketua dan pengurus Pertapin se-Indonesia, serta yang saya banggakan Bapak dan Ibu peserta webinar Series 3 Pertapin tahun 2026. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita masih bisa bersama-sama menimba ilmu dalam kegiatan webinar series 3 Pertapin tahun 2026 yang bertema mengenal karakter dan tipe kepemimpinan tenaga kerja dalam pelaksanaan konstruksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aini selaku pembawa acara pada siang hari ini, adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi dan diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak dan Ibu yang saya banggakan, langsung saja kita mulai acara pembukaan webinar series 3 Pertapin tahun 2026 dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Hadirin dimohon kembali ke posisi awal. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dipandu oleh moderator Bapak Ahmad Syahroni selaku pengurus DPP Pertapin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aini atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Apriyadi Herlambang, STMPD, selaku narasumber pada kegiatan webinar series 3 Pertapin tahun 2026. Yang terhormat Ketua Umum DPP Pertapin, pengurus DPP, DPD, dan DPC Pertapin se-Indonesia yang hadir pada hari ini, serta para peserta webinar series 3 Pertapin tahun 2026. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul
kembali secara virtual melalui Zoom meeting ini dalam kegiatan webinar series 3 Pertapin tahun 2026 dengan tema Mengenal Karakter dan Tipe Kepemimpinan Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Konstruksi. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kegiatan webinar series pada hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit dengan rincian 60 menit nanti paparan. Nah, setelah itu dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab sekitar 30 menit. Nah, kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai agar memperoleh manfaat yang optimal dari materi nanti yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian, untuk kelancaran pelaksanaan webinar kita pada siang hari ini, kami mohon perhatian Bapak Ibu terhadap beberapa ketentuan terkait tata tertib kegiatan. Yang pertama, peserta diharapkan mengikuti kegiatan hingga selesai, karena memang kegiatan ini lagi-lagi telah kami daftarkan pada aplikasi PKB, sehingga nanti akan mendapatkan nilai SKPK selain juga mendapatkan wawasan lah terkait materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Lalu yang kedua, kami harapkan mikrofon peserta agar tetap dalam posisi mute selama pemaparan materi berlangsung. Nah, pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur chat atau raise hand dan akan dibacakan atau dipersilahkan langsung oleh saya nanti pada sesi diskusi. Yang ketiga, saat mengajukan pertanyaan, mohon nanti menyebutkan namanya. Lalu yang keempat, menggunakan bahasa yang santun serta menjaga etika selama kegiatan berlangsung. Dan tetap pertanyaan tersebut berfokus pada diskusi atau tema yang kita hadirkan pada siang hari ini. Nah, nanti yang selanjutnya apabila mengalami kendala teknis, Bapak Ibu dapat menghubungi panitia melalui kolom chat seperti itu. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, pada kesempatan ini telah hadir membersamai kita Bapak Apriyadi Herlambang, ST NPD, yang merupakan manajer sertifikasi LSP Konstruksi Pertapin Raya. Nah, beliau juga merupakan asesor kompetensi di LSP tersebut. Selain itu, hal yang juga penting dapat kami sampaikan, nih, beliau juga merupakan penerjemah bahasa Inggris, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya dokumen yang ingin diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, nah beliau nih bisa memfasilitasi begitu. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, terkait tema kegiatan kita pada hari ini, izinkan kami menyampaikan sedikit latar belakang dari tema kegiatan kami pada hari ini. Industri jasa konstruksi menurut kami merupakan sektor yang mengandalkan kerjasama tim, koordinasi lintas profesi, serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis, tetapi juga oleh kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan, menggerakkan, dan menyatukan seluruh potensi sumber daya manusia yang terlibat. Setiap tenaga kerja memiliki karakter pastinya, cara berkomunikasi, dan gaya bekerja yang berbeda. Perbedaan tersebut merupakan sebuah kekuatan apabila dapat dipahami dan dikelola dengan baik. Sebaliknya, kalau tidak kita dapat sikapi dengan tepat, perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, yang berakibat menurunnya produktivitas, bahkan berdampak pada mutu, waktu, biaya, dan keselamatan pelaksanaan konstruksi. Nah, melalui tema mengenal karakter dan tipe kepemimpinan tenaga kerja dalam pelaksanaan konstruksi ini, kita diajak untuk memahami nanti bagaimana karakter seseorang dapat mengaruhi cara komunikasi, bekerja sama, mengambil keputusan, dan memimpin dalam lingkungan proyek konstruksi. Harapannya, wawasan yang diperoleh pada webinar ini dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, memperkuat kerjasama tim, serta menciptakan budaya kerja yang produktif, aman, dan berintegritas dalam setiap pelaksanaan proyek konstruksi. Bapak Ibu peserta webinar series 3 Pertapin tahun 2026 yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat dan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal,
Marilah kita simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Bapak, kami persilahkan untuk menyampaikan webinar series 3 Pertapin tahun 2026 dengan tema mengenal karakter dan tipe kepemimpinan tenaga kerja dalam pelaksanaan konstruksi. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, makasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih atas kesempatannya yang kesekian kalinya untuk saya mengisi webinar hari ini. Eh, Pertama-tama dengan hormat saya sampaikan kepada Ketua Umum Perkopindo Bapak Mahyudin. Salam hormat saya juga untuk pengurus DPP Pak Ahmad Saroni, kemudian Ketua LSP Pak Urai, ada nih di layar nih Pak Urainya. Kemudian teman-teman dari DPD seluruh Indonesia, teman-teman pengurus DPP, pengurus DPD, serta rekan-rekan asesor sekalian di seluruh Indonesia. Kembali hari ini saya dikasihkan kesempatan untuk mengisi webinar ketiga di tahun 2026. Jelas ya Pak, suara saya Pak ya? Jelas Pak, aman Pak. Oke. Saya share screen dulu ya Pak. Ya, oke. Webinar kali ini kita mengambil judul mengenal karakter dan tipe kepemimpinan tenaga kerja dalam pelaksanaan konstruksi. Tapi sebelum itu kita coba kita mengamati dulu keadaan lingkungan kita sehari-hari ya Pak ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ada dua kondisi yang secara umum terjadi di masyarakat kita yang mungkin kita amati terlebih dahulu. Yang udah terbiasa terlihat gitu ya. Kondisi yang pertama, eh, ada orang yang bisa mengerjakan atau bekerja lebih dari satu pekerjaan atau bahkan banyak pekerjaan dia bisa kerjakan. Nah, pertanyaannya, apakah itu kemaruk? Apakah itu memanfaatkan kesempatan? Apakah itu terpaksa? Apakah karena karakternya begitu? Nanti kita akan pelajari di dalamnya. Itu kondisi yang pertama. Kita mungkin melihat dan mengalami atau mungkin kita yang berada di dalam posisi itu. Itu yang pertama, kondisi yang pertama. Mungkin berikutnya kondisi yang kedua. Ada teman atau yang punya perusahaan, dia punya karyawan. Eh, Karyawan ini eh, ketika mengerjakan pekerjaan itu selalu menunggu. Nggak tahu nih, nunggu apa. Apakah dia nunggu instruksi dari kepala bagiannya, menunggu instruksi dari atasannya, atau dia malas, atau apalah, nggak tahu kita. Nah, itu juga nanti kita akan bahas di dalam sini. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, apa sebabnya gitu. Nah, dua kondisi ini saya pikir mungkin kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin kita tahu dalam kehidupan sehari-hari atau kita juga mengalami atau melihat langsung dua kejadian ini. Nah, mungkin itu nanti ini sebagai pembuka saja, mungkin di dalamnya nanti baru kita coba bedah dan coba kita diskusikan apa sih karakter yang menyebabkan dua kondisi yang saya sebutkan barusan itu terjadi. Jadi judulnya adalah dari webinar ini adalah mengenal karakter dan tipe kepemimpinan tenaga kerja dalam pelaksanaan konstruksi. Oke, saya langsung aja ya. Ya, ada beberapa kata kunci di dalam webinar saya kali ini. Yang pertama adalah ada istilah korelik, melankolis, sanguin, plekmatis, full fleksibel, semi fleksibel, eksekutor, orator, konseptor, negosiator, generalis, dan spesialis. Nanti di dalamnya akan kita coba bahas ya. Ya, ini ada beberapa ringkasan, ada 12 ringkasan daripada eh, lembar-lembar berikutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan karakter dasar itu. Nanti kalau sebelum kita tahu karakter karyawan kita atau teman kita mesti tahu dulu karakter dasar itu apa. Kemudian yang kedua, macam-macam karakter dasar.
Poin yang ketiga adalah tipe-tipe kepemimpinan. Keempat itu pandangan ahli, ya, yang menyatakan bahwa meningkatkan kelebihan itu lebih penting daripada menutupi kelemahan. Itu nanti coba kita diskusikan. Kemudian kekuatan dan kelemahan masing-masing karakter dasar. Kemudian yang keenam adalah hubungan antara karakter dasar dan tipe-tipe kepemimpinan tenaga kerja. Ketujuh, mengetahui karakter dasar setiap tenaga kerja, bagaimana caranya. Kemudian ada contohnya di situ nanti, contoh hasil tes karakter dasar dan penjelasannya. Kemudian yang poin 9 adalah kenapa perusahaan sebaiknya mengetahui karakter dasar dan tipe-tipe kepemimpinan tenaga kerjanya. Kesepuluh, hubungannya sama pekerjaan kita ya, hubungannya sama konstruksi. Karakter kepemimpinan mana yang paling ideal dalam pelaksanaan konstruksi. Jadi maksud paling ideal nih bukan berarti kalau tidak kita sebutkan di sini tidak ideal, bukan. Ini yang lebih ideal maksudnya. Kemudian yang ke-11 kesimpulan dan ke-12 adalah closing statement. Ya, selanjutnya ya Bapak ya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan karakter dasar itu ya? Jadi karakter dasar itu dapat didefinisikan sebagai seperangkat sifat dasar. Jadi ketika kita lahir itu kita membawa DNA sifat dasar kita ya sebagai bentuk ya atau sebagai tanda kebajikan, kebaikan serta kematangan moral yang dimiliki oleh seseorang. Jadi karakter itu udah terbentuk ketika kita masih kecil. Bahkan mungkin sebelum kita lahir juga karakter itu udah terbentuk ya. Itu sebut dengan karakter dasar. Nah, kemudian macam-macam karakter dasar. Nah, di sini ada dua kuadran ya. Ada kuadran kanan dan ada kuadran kiri ya. Nah, kenapa ada dua kuadran? Biasanya yang berada di kuadran kanan itu lebih kuat dibandingkan dengan kuadran kiri. Ya, Izin Pak Apriyadi, bisa ya, nggak ya kira-kira di full screen ya Pak, share share materinya ya Pak? full screen ya, Pak. Bentar ya. Biar mungkin dapat terlihat sama peserta Pak, full full diagram ini Pak. Ini kegedean atau lebih kecilin lagi gitu? Agak kecil ya Pak, sehingga diagram kita tidak bisa terlihat full Pak. Barangkali ada pilihan di bagian sini Pak untuk full screen. Sebentar ya, Pak. Sebentar, Pak. Presented-nya dikurangi aja nggak apa-apa. Nah, boleh boleh Pak, boleh betul betul Pak. Kecilin aja Pak. Kecilin gitu ya? Ya. Gimana, Pak? Gitu, Pak? Atau mungkin izin Oh iya. kami yang share screen barangkali Pak. Ya, ya. Oke, oke, Pak. Saya stop ya. Boleh Pak. Sudah Pak, terlihat Pak? Udah ya, udah. Lanjut yang kuadran aja, Pak. Ya, saya lanjutkan, Bapak-Bapak. Mohon maaf, ada kesalahan teknis tadi. Ya, macam-macam karakter dasar. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua kuadran di sini, kuadran kanan dan kuadran kiri. Ya, kuadran kanan itu lebih kuat daripada di kuadran kiri. Ya, jadi di kuadran kanan itu biasanya pasangannya atas dan bawah. Jadi korelik melankolis pasangannya atau sanguin plekmatis. Dia itu kanan dan kiri. Atau bisa juga saling berseberangan. Korelik plekmatis atau sanguin melankolis. Bisa begitu. Jadi bisa bisa dia di kuadran kanan aja karakternya, bisa berada di kuadran kiri. Ya. Jadi kalau ekstrovert itu di kuadran kanan itu sifatnya
kalau punya jiwa kepemimpinan maka kepemimpinannya kuat di situ, ya. Karena korelik itu punya jiwa kepemimpinan, ya. Dia optimis, dia punya tujuan, punya target, karena itu jiwa korelik, ya. Cuman agak sedikit keras kepala kalau korelik itu begitu. Ya karena dia punya 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 targetnya sendiri yang harus dia kejar. Jadi ketika ada yang mengontrolnya, dia ada sedikit uh, perdebatan gitu. Kemudian di bawahnya adalah melankolis. Melankolis itu sempurna. Ini introvert ya, tertutup. Tapi untuk jiwa-jiwa pekerja yang senang dengan target, kemudian senang dengan tujuan-tujuan tertentu yang harus rajin bikin laporan, harus meneliti, ini jagonya ini melankolis. Jadi dia perfect sempurna ya, pemikir dia, jiwa pemikir. Nah, itu yang di kuadran kanan. Sedangkan di kuadran kiri itu sanguin. Sanguin itu populer. Populer itu maksudnya gini. Dia banyak ngomong, jadi dia pengen tampil dengan gayanya yang banyak ngomong. Jadi dia pengen populer, maka caranya pengen populer ya banyak ngomong. Ya, begitu kalau sanguin. Secara umum, dia juga terbuka. Dia optimis. Dia bisa mengajak orang menuju apa yang dia mau. Kemudian pragmatis damai. Nah, dengan kata-kata damai ini tertutup orang ya, introvert ya. Eh, Damai itu orangnya santai. Jadi orangnya santai, jiwanya jiwa damai. Nah, inilah sekelumit. Nanti di bawahnya akan kita jelaskan lebih lanjut, ya. Oke, Pak. Lanjut halaman berikutnya, Pak. Ya, sebelum nanti kita menggabungkan ini ada ada tipe-tipe kepemimpinan. Jadi tipe-tipe kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama adalah konseptor. Jadi konseptor itu orang yang biasa mengkonsep, bisa berpikir. Ya, jadi orang-orang yang tipikal kayak melankolis tadi, dia memikirkan sesuatu, membuat produk atau memikirkan hal-hal tertentu, ya, atau membuat aturan. Jadi dia jiwanya konseptor. Kemudian eksekutor, eksekutor itu melaksanakan. Jadi apa-apa yang sudah direncanakan dia laksanakan, ya. Kemudian yang ketiga ada orator. Jadi orator ini kayak Sanguin tadi, dia lebih senang berbicara dan banyak bicara, ya. Kemudian negosiator itu biasa juru damai atau orang yang persuasif. Jadi mengajak orang menuju kebaikan gitu. Ya, Pak, lanjut, Pak. Mungkin saya cepat aja yang menjelaskannya, nanti mungkin kita diskusi aja karena ini lumayan ada 23 atau 25 slide gitu. Ya, ini pandangan ahli mengenai kekuatan dan kelemahan. Eh, jadi setiap kita tuh punya kekuatan dan kelemahan. Jadi menurut para ahli, ya, menurut ahli, yaitu di sini Donald O. Clifton, kenapa kita itu disuruh lebih mengutamakan kekuatan kita daripada kelemahan, ya? Itu alasannya, alasan kelebihan bisa melejit karena kelebihan itu kalau kita fokuskan atau kita fokuskan untuk kenaikannya atau kita manfaatkan lagi lebih tinggi lagi, maka dia akan melejit 300%. Itu berbanding terbalik kalau kita hanya fokus memperbaiki kelemahan atau kekurangan. Itu naiknya kemampuan kita cuma 87%. Jadi mana yang akan kita pilih? Ya tentu saja harusnya yang kita pilih mungkin 300%. Atau bahkan kalau pengen kita em, melakukan kedua-duanya, berarti harus 80% kita kegiatan itu melakukan kelebihan kita, sedangkan yang 20% selebihnya adalah kita memperbaiki kelemahan kita. Jadi kita bisa mendapatkan 300 poin plus 300% plus 87%, ya. Nah, apa sih alasan kelebihan itu bisa melejit sampai 300%? Ya, karena bakat alami, efisiensi energi, motivasi tinggi,
dan zona keunggulan. Jadi bakat bawaan yang sudah kuat, jadi itu kita harus maksimalkan, ya. Terus karena kita punya banyak kelebihan, berarti ada hal-hal yang paling banyak kita sukai. Nah, itulah makanya lebih banyak kita memfokuskan, memaksimalkan kekuatan kita karena lebih mudah dan cepat, ya. Dengan mengembangkan kelebihan itu, eh, jadi hormon dopamin itu, hormon kebahagiaan itu, karena tadi melakukan pekerjaan yang kita sukai, maka akan meningkat. Jadi motivasinya jadi tinggi, ya. Ya, bagaimana sih strategi menerapkan prinsip ini ya? Berarti ada tiga, ya, fokus ya, fokus. Alokasi 80% untuk mengasah kelebihan, sisanya 20% untuk mengelola atau memperbaiki kelemahan kita. Ya, satu lagi untuk caranya mengelola kelemahan kita adalah kerjasama tugas. Jadi kita membagi tugas sama orang yang lebih dari kita supaya kita sambil belajar juga, ya, belajar juga menutupin kelemahan kita. Jadi dari orang yang lebih dari kita itu, maka kita akan dapat mengatasi kelemahan kita. Oke, Pak, lanjut, Pak. Ya, oke, ini tadi ya kekuatan dan kelemahan dasar ini lengkapnya. Jadi di sini ada plus dan minusnya. Plus dan minus dari korelik, kemudian melankolis, yang kanan ya, kanan bawah itu melankolis, kemudian yang kiri sanguin serta plekmatis. Di situ ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Ya, berkemauan keras, independen, memiliki visi, praktis, produktif, tegas dan jiwa pemimpin karena kolerik itu ya. Tapi minusnya ya, itu dia dingin. Ya, namanya jiwa pemimpin ya nggak boleh cengengesan juga kan. Mungkin dia kalau cengengesan terlihat seperti tidak apa tidak seperti jiwa pemimpin gitu. Jadi dingin, cepat puas diri, ceroboh, dominan, sulit mengampuni, pemarah, kejam, ya. Dan berikutnya yang di bawahnya melankolis itu ada coba kita baca sama-sama ya Bapak ya. Itu ada tenang, objektif, diplomatis, efisiensi, teratur, dan melankolis ini jiwa positifnya itu ya. Kemudian kelemahannya di situ cepat khawatir, penakut, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, cari aman sendiri. Ya, ini jiwa melankolis ya. Kemudian di kirinya sanguin ya. Itu ada positif dan negatifnya. Sanguin tadi yang banyak ngomong karena merasa dia dengan ngomong dia menjadi orang populer. Dia banyak bicara jadinya. Dia ramah, antusias, responsif, berbelas kasih, hangat bersahabat. Ya, cuman negatifnya tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif. Ya, karena dia banyak ngomong, maka nggak produktif. Ya, egosentris, terus membesar-besarkan masalah. Ya, kemudian yang berikutnya, ya Pak, tolong Pak, halaman berikutnya Pak. Ya, ini kelemahan, karakter dasar, dan cara mengatasinya. Ya, karena damai ya, sepertinya tidak ada semangat. Jadi, plekmatis itu, kalau kita nanti ketemu sama plekmatis yang dalam banget, maksudnya plekmatis dalam itu sampai ada karakternya itu yang muncul lambat dan malas.
ada sampai yang pragmatis damai sekali itu lambat dan malas. Jadi dia melakukan pekerjaan itu dengan malas. Jadi dengan lambat dan malas. Karena itu karakternya dari si pragmatis. Ya, seperti tidak ada semangat. Ya, di situ ada dan cara mengatasinya. Ya, berusaha membangkitkan semangat, tingkatkan antusiasme. Ya, saya bacanya dikit aja ya, sambil baca aja ya. Kemudian sanguin populer. Ya, tadi seperti kita bilang tadi yang sanguin banyak ngomong tadi. Ya, dia pengen lebih populer. Tadi terlalu banyak bicara. Ya, jadi cara mengatasinya mengurangi. Ya, mengurangi banyak ngomongnya. Ya, ringkas saja komentarnya, berhenti membesar-besarkan. Ya, kemudian koreli kuat. Nah, tadi yang koreli kuat tadi, koreli kuat tadi karena dia agak sedikit keras kepala, ya dia harusnya eh, ber mencoba untuk menurunkan tensinya. Jadi dia harus mencoba mendengarkan ya. Jadi sorry Bapak, saya sambil melihat HP ya, soalnya ini nggak kelihatan ini agak kecil, Boleh Pak, sambil lihat materi di ini Bapak aja, di laptop kecil Bapak. soalnya. Terlalu kecil yang koreli kuat ini Pak. Iya, iya. Ya. Nah, koreli kuat itu kelemahannya dia bekerja terlalu keras. Jadi ada istilah kan kita itu workaholic. Nah, salah satu karakternya korelik itu workaholic. Jadi terlalu bersemangat sampai nggak ada waktu lagi untuk kerja gitu. Jadi dalam pikirannya hanya kerja saja gitu. Jadi dia harus belajar rileks ya. Kemudian singkirkan tekanan dan rencanakan kegiatan waktu senggang. Jadi berusaha jangan terlalu workaholic kalau pemikirannya itu banyak fokus sama pekerjaan. Kemudian melankolis ya melankolis. Melankolis sempurna. Jadi karena melankolis itu tadinya dia merasa kalau mengerjakan sesuatu itu harus penuh dengan rencana, penuh dengan target waktu, dan harus dikerjakan secara sempurna. Karena itulah karakternya. Jadi kalau nggak dikerjakan dengan sempurna atau dengan target waktu yang pas, maka dia merasa tertekan, ya, merasa tertekan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi dia harus rileks. Jadi dalam mengerjakan sesuatu itu harus dengan santai dan rileks, tapi ya sesuai sama target waktu. Jadi dengan senang atau gembira. Karena emang terlihat kalau orang melankolis itu seriusnya, saking seriusnya sampai tampak di muka. Ya, ya ini karena banyak, saya tidak mungkin baca satu-satu. Mungkin nanti kita diskusikan saja, ya Bapak. Ya Pak, tolong share berikutnya Pak, halaman berikutnya. Ya, jadi apa sih hubungannya antara tipe-tipe kepemimpinan tadi sama karakter dasar? Jadi eh, orator itu dominannya sanguin plus korelik. Jadi sanguin tadi yang punya rencana, ya. Jadi seorang korelik itu eh, punya kemampuan untuk berbicara di depan umum, punya kemampuan untuk memimpin, punya kemampuan untuk punya target. Tapi dia agak keras kepala. Tapi dia eh, apa pengen maunya dia gitu. Nah, seseorang yang seseorang yang seperti ini dia butuh pendamping. Nah, biasanya pendampingnya adalah seorang sanguin yang punya rencana,
punya target, apalagi kalau dia mempunyai jiwa itu di dalam diri lah. Jadi jiwa sanguin dan jiwa korelik, jadi pas lengkap. Jadi sanguinnya itu untuk menyenangkan orang atau untuk membujuk orang, sedangkan jiwa koreliknya adalah jiwa kepemimpinan. Jadi pas itu. Jadi dia nggak hanya bisa ngomong saja, dia juga punya target yang harus dikejar. Tuh. Kemudian konseptor plus eksekutor. Nah, kalau ini sama ini ya, konseptor dan eksekutor. Jadi pelaku atau pelaksana dari sebuah kebijakan atau konseptor itu pembuat kebijakan. Nah, itu biasanya melankolis sama korelik itu. Melankolis sama korelik karena eh, eksekutor adalah seorang korelik. Jadi jiwa pemimpin itu dia biasanya bisa melaksanakan atau mengeksekusi ya. Sedangkan konseptor itu ya orang yang eh, orang yang seperti senang target tadi kan, seperti senang target, senang pekerjaan di belakang meja, senang mengkonsep, senang mendesain dan lain-lain. Jadi pas itu ya. Kemudian negosiator. Nah, negosiator itu dominannya pragmatis. Nah, tadi orang yang santai tadi ternyata dia punya jiwa damai. Nah, dengan dia punya jiwa damai itu ditambah dia dengan punya jiwa kepemimpinan, maka dia bisa menjadi negosiator yang baik atau juru damai. Ya, ya Pak. Lanjut berikutnya Pak. Halaman berikutnya tolong. Lanjut aja Pak. Mungkin tadi udah ini saya jelaskan secara umum ya. Halaman berikutnya Pak. Ya. Atau sebelum ke halaman ini, halaman berikutnya Pak. Lanjut dulu Pak. Lagi Pak. Lanjut dulu Pak. Lagi lanjut Pak. Kok nggak ada ya? Ya balik lagi Pak ke atas Pak. Nah gini. Udah tadi aja Pak. Nah ya ini aja. Nih, sebelum saya menjelaskan ini, eh, saya pernah ketemu sama sebuah cerita ya, atau saya mendengarkan cerita, atau saya mengalami juga, atau saya punya teman juga. Jadi teman saya itu, ini contoh, contoh aja mungkin bisa menginspirasi kita. Cerita dari teman saya itu, dia itu alumni dari UI jurusan akuntansi. Dia setelah tamat dari akuntansi UI, dia kemudian dapat kerja di eh, biro publik yang hubungannya sama kantor ini, kantor apa? Jasa publik untuk ekonomi ya, apa namanya? Saya lupa. Nah, jasanya hubungannya sama Akuntan bidang publik, ekonomi. Pak. Hah? Akuntan publik ya, oke, sorry Pak. Akuntan publik. Jadi akuntan publik karena dia jurusannya ekonomi. Nah, tapi dalam perjalanannya itu dia itu nggak merasa betah. Jadi baru setahun 2 tahun kerja di akuntan publik, dia pindah. Dia pindah, nggak lama lagi 1 tahun 2 tahun kerja di akuntan publik berikutnya, dia pindah lagi. Nggak betah, dia pindah lagi. Ada 3 sampai 4 kali. Dia pindah di beberapa akuntan publik yang berbeda. Nah, suatu saat dia ketemu sama biro psikologi di UI juga. Jadi di situ dia bilang sama itu, dia minta dites, minta dites. Kenapa dia itu punya apa? Punya rasa atau punya perasaan atau punya kenapa dengan dia? Apa yang terjadi dengan dia? Yang dialami itu pindah dari satu akuntan publik satu ke akuntan publik kedua, ketiga, dan keempat. Setelah dites karakter, ternyata tes karakternya itu adalah sanguin, sanguin sejati. Jadi dia dominan sanguin. Seperti yang saya bilang tadi, sanguin itu kan banyak ngomong, ya, banyak ngomong.
banyak ngomong dan dia tidak mau diatur. Sanguin itu jiwanya jiwa bebas. Kalau kerja, kalau kerja dia tidak mau kerja yang diikat sama waktu. Jadi tipikalnya bukan tipikal orang kantoran. Jadi tipikalnya sanguin itu orangnya jiwa bebas, pengen kerja lepas gitu. Jadi istilahnya itu pekerjaan outdoor. Nah, setelah ketahuan bahwa dia itu outdoor, maka disarankan dia berubah. Disarankan dia berubah. Apakah yang dia lakukan itu berubah pekerjaan? Nggak mungkin kalau berubah pekerjaan kan, jenis pekerjaan. Karena basicnya adalah akuntan, akuntansi basicnya. Kuliahnya akuntansi. Tidak mungkin dia tiba-tiba berubah pekerjaan ke bidang yang lain. Nah, tapi di sisi lain juga kan karena udah nggak mungkin lagi, karena kita udah tua lah, udah nggak mungkin pindah pekerjaan, pindah profesi itu susah. Kemudian apakah dia terikat sama waktu atau enggak? Jelas kalau kerja di akuntan publik itu terikat sama waktu. Nah, dia disarankan pekerjaan-pekerjaan yang di lapangan, yang tidak terikat waktu, masuk jam 7 atau jam 8, pulangnya jam 5. Maka dia dia dibebaskan atau dia diminta nyari pekerjaan yang sebidang dengan itu, yang hubungannya sama akuntansi, tapi kerjanya tidak terikat waktu. Nah, maka dia dapatlah kerja di bimbingan belajar, dia mengajar akuntansi. Kalau di bimbingan belajar itu semacam kursus gitu ya, kursus semua pelajaran, tapi dia ngajar akuntansi aja. Itu tidak terikat waktu dari pagi. Itu cukup masuk jam 2 siang sampai jam 8 malam. Jadi dari pagi sampai siang dia bisa ngapa-ngapain dulu. Eh, dia bisa melakukan pekerjaan lain. Jadi ini tidak terikat waktu. Maka konsep tidak terikat waktu ini kita bisa sebut dengan pekerjaan outdoor. Jadi pekerjaan lapangan tidak terikat. Sedangkan pekerjaan yang terikat sama waktu kita bisa sebut dengan pekerjaan kantoran atau pekerjaan indoor. Nah, itu jadi disarankan teman saya tadi bekerja yang outdoor. Jadi tidak terikat waktu. Karena kalau dia diikat sama waktu, dia akan merasa bosan. Itu akibatnya itu kenapa alasannya kenapa dia banyak pindah tempat. Jadi dia disarankan untuk pekerjaan yang outdoor. Nah, setelah dia pindah kerja, pekerjaan outdoor, dia sekarang menikmati pekerjaannya. Tetap ngajar, tetap di bidang akuntansi, dan dia senang dengan itu karena emang basicnya akuntansi. Ya, jadi punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing kalau outdoor itu. Jadi kekuatannya kalau kita bekerja di outdoor, jadi banyak benefit dan bonus, ya. Jadi peraturan perusahaan itu tidak terlalu ketat karena kerjanya di lapangan. Ada kerjaan-kerjaan di lapangan yang tidak terikat, ya. Waktu lebih fleksibel, meningkatkan keterampilan interpersonal. Ya, itu kekuatannya, ya. Sedangkan kelemahannya jarang bertemu keluarga karena kebanyakan pekerjaan outdoor itu banyak jalan, ya. Ada contoh-contoh yang lain seperti PR, ya, public relation. Jadi humasnya itu biasanya banyak jalan humasnya. Sedangkan pekerjaan kantoran kekuatannya ya manajemen waktu, bekerja dalam tim, ya, memperluas jaringan dan relasi kerja. Kelemahannya kurangnya privasi karena di kantor itu ya, apalagi kantor-kantor modern sekarang tidak ada sekat-sekat lagi, udah bebas gitu tanpa sekat-sekat. Ya, mungkin lanjut, Pak. Ya, bagaimana sih mengetahui karakter dasar setiap tenaga kerja? Ya, ini bisa kita mengikuti tes. Jadi ini ada bukunya, ya. Saya biasa juga melakukan tes-tes karakter atau watak kepribadian. Bukunya itu dari Kepribadian Plus, ya, Personality Plus. Jadi berasal dari situ. Jadi toolsnya itu alatnya ada di sana. Ya, oke. Selanjutnya Pak, tolong Pak. Ya, ini ya. Ini ada kombinasi atau
hasil tes karakter dan penjelasannya. Nanti ada alatnya, toolsnya untuk membuat atau menghasilkan hasil tes karakter itu dengan tools tertentu yang ada, yang jadi bahannya yang ada di buku tadi. Nah, setelah mendapatkan hasilnya itu ada sekitar 14 kombinasi ya. Jadi 14 kombinasi karakter. Saya nggak akan sebutkan semua, nanti kita diskusikan saja. Saya akan cerita secara umum aja. Jadi ada full flexible. Yang pertama mungkin yang pertama dan kedua. Jadi full flexible itu disebut ketika, kenapa bisa kita sebut dengan full flexible? Karakter koreliknya ternyata 25%, melankoliknya 25%, sanguinnya 25%, dan plekmatisnya 25%. Jadi kuadran kanan dan kuadran kiri dia semua dapat. Nah, ini full flexible. Ini nggak banyak orang begini. Full flexible dan semi flexible itu nggak banyak. Jadi di antara 200 orang dalam satu komunitas paling satu atau dua. Nah, ini mungkin menjawab apa yang sudah kita di awal tadi. Di awal tadi kan kita ada suatu kondisi, kenapa sih seseorang itu pernah kita lihat atau kita dengar bisa melakukan banyak pekerjaan, lebih dari satu pekerjaan. Nah, ternyata dia mengandung unsur ini, full flexible, ya. Ya, mengandung unsur ini. Jadi full flexible itu orang yang bisa apa mencampurkan semua karakter itu dalam diri dia. Jadi terbagi rata, ya, terbagi rata. Jadi jiwa kepemimpinannya ada, ya, jiwa karakter Korelik kan jiwa kepemimpinan, jiwa kepemimpinannya ada, kemudian jiwa konseptornya ada, karena melankolis itu konseptor, mengkonsep, terus jiwa eh, jiwa ngomongnya juga ada, ya, jiwa ngomongnya, jadi jiwa ngomong yang ramah terhadap orang, ya. Terus yang terakhir damainya juga ada, pragmatisnya juga ada. Jadi dia bisa menyatukan semua karakter dalam diri dia. Tapi itu seperti yang saya bilang tadi, dalam 200 orang dalam satu komunitas, paling full fleksibel itu satu orang, nggak banyak. Dan yang kedua adalah ada juga yang disebut dengan semi fleksibel. Nah, semi fleksibel ini dia punya karakter yang dominan nih. Karakter yang dominannya adalah korelik melankolis di sini. Korelik melankolisnya koreliknya 30%, melankolisnya 25%. Ya. Nah, sedangkan sanguin sama plekmatisnya 22% dan 23%. Nah, kenapa kita sebut fleksibel? Karena dia korelik punya dominan karakter korelik melankolis. Koreliknya 30% dan melankolisnya 25%. Dan dia punya karakter yang lain yang di atas rata-rata. Jadi kalau kita menganggap bahwa full 25% itu untuk satu karakter dibagi 4 jadi 100%, ditambah 4 jadi 100%, maka kita anggap setengahnya itu adalah 12,5%, setengah dari 25%, maka sanguin dan plekmatisnya itu di atas rata-rata. Nah, kalau sanguin dan plekmatisnya itu di atas 12,5%, maka dia masuk ke dalam semi fleksibel. Ketika dia punya karakter atau karakternya dominannya sepasang ini kayak korelik melankolis, tapi duanya lagi di atas rata-rata, maka kita bisa sebut dia dengan semi fleksibel. Nah, kalau yang tadi kita sebut semi full fleksibel, dia bisa dengan cepat mengadaptasi semua pekerjaan dalam kehidupan dia. Sedangkan di semi fleksibel itu adalah dia butuh waktu nih, dia butuh waktu untuk adaptasi dulu dengan semua pekerjaan. Apakah bisa dengan kerja keras dia bisa juga cepat mengejar full fleksibel. Ya, tuh ya. Dan kombinasi-kombinasi lainnya. Kalau saya jelaskan nanti banyak ini. Nanti kita jadikan bahan diskusi aja. Ya, Pak.
Tolong halaman berikutnya. Lanjut. Tadi saya bilang ada sekitar 14 kombinasi ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi sih. Kenapa sih perusahaan sebaiknya mengenal karakter dasar dan tipe-tipe kepemimpinan tenaga kerjanya? Ada 3 hal kenapanya itu ya. Kenapa perusahaan sebaiknya tahu? Yang pertama adalah database perusahaan. Jadi kita ketika kita menguji seorang karyawan atau semua karyawan yang mau jadi karyawannya kita, calon karyawan menjadi karyawan kita, kan kita pengen tahu nih, nomor 1 dan 2 itu adalah karyawan baru nih misalnya. Kalau yang ketiga adalah karyawan yang udah ada, existing, jadi yang udah ada. Jadi kita butuh database perusahaan itu. Nanti suatu saat, apakah kita pengen, sekarang itu kita pengen butuh karyawan yang punya jiwa pemimpin, apakah yang eksekutor maksudnya jiwa pemimpin, apakah kita pengen punya karyawan yang punya jiwa konseptor atau desainer atau punya konsep gitu, ya. Nah, disinilah butuhnya kita, ya, formasi itu. Jadi dengan ada tes karakternya, jadi kita tahu bahwa kalau kita pengen karyawan kita punya jiwa pemimpin, ya kita cerita karyawan baru ini ya. Kalau yang lama nanti poinnya di nomor 3. Ketika karyawan baru, apakah kita pengen dia punya jiwa pemimpin, berarti kita cari dia yang ketika hasil hasil tes karakternya adalah korelik kalau dia punya jiwa pemimpin. Nah, kalau kita hanya pengen punya karyawan dalam tes itu, pengen punya karyawan yang punya jiwa konseptor, berarti melankolis lah orangnya, ya, yang dominan melankolis. Nah, ataukah yang ketiga, kita pengen memaksimalkan, ya, pengen memaksimalkan skill dan kemampuan tenaga kerja kita. Kita udah punya karyawan nih, udah punya karyawan, tapi kita belum belum tahu nih skillnya masing-masing atau karakternya masing-masing. Bukan berarti kita pengen menggusur karyawan itu, ya, bukan. Jadi kita pengen memetakan tuh karyawan yang sudah ada itu, yang mana yang punya jiwa pemimpin, yang mana punya jiwa konseptor, yang mana punya jiwa juru damai, ya, begitu kira-kira. Jadi yang mana kebutuhannya untuk fleksibel, semi fleksibel atau karakter yang lain. Yang seperti yang sebelumnya tadi ada 14 kombinasi karakter di situ. Ya, Pak, lanjut, Pak. Nah, karena hubungannya sama konstruksi, maka inilah sarannya konstruksi ya, yang paling ideal. Bukan berarti yang tidak disebutkan di sini tidak ideal, bukan. Ini karakter, berdasarkan karakter yang paling ideal kepemimpinannya di konstruksi. Ya, pilihan utamanya jatuh pada korelik sang pelaksana. Jadi pelaksana itu kan punya jiwa kepemimpinan. Jadi seorang korelik itu dibutuhkan. Karena seorang korelik itulah yang punya jiwa pemimpin. Ya. Jadi ibaratnya karismanya pemimpin. Kelihatan banget dari tatap mata, misalnya dari bahunya, dari cara berdirinya, jiwa pemimpin itu akan terlihat di jiwa korelik. Ya. Kemudian kombinasinya, ya, hubungannya sama itu apa tadi? Nah, di situ pengambil keputusan cepat. Seorang korelik adalah pengambil keputusan yang cepat. Ya, keputusan yang cepat. Kemudian berorientasi pada target. Nah, dia orangnya. Korelik itu orangnya. Kemudian tegas. Dia juga orangnya. Jadi seorang korelik pengambil keputusan yang cepat, berorientasi pada target, dan tegas. Nah, kombinasi terbaik di mana? Nah, pengambil keputusan yang cepat, kadang cepat itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Ada yang salah, ada yang benar. Mungkin mungkin nggak salah ya, mungkin kurang tepat kali ya, kurang tepat. Ada yang sangat tepat, ada yang kurang tepat. Nah, untuk menjadi tepat itu, untuk menjadi bagus itu, maka dibutuhkan seorang teman. Atau kalau dia punya jiwa itu adalah jiwa pemikir, seorang melankolis pada diri dia, jiwa korelik itu. Kalau dia hanya dominannya korelik, maka dia harus ditemani oleh seorang melankolik, sang pemikir. Ya, biar keputusan-keputusan yang dia buat dengan cepat tadi
berdasarkan analisa, berdasarkan pikiran, berdasarkan pokoknya berdasarkan perencanaan lah. Dengan berdasarkan perencanaan, maka akan dibuat keputusan yang cepat. Jadi, melankolis, kalau dia terdapat juga, dia mendampingi juga jiwa koreliknya, bagus. Tapi kalau hanya dia dominannya korelik, maka sebaiknya ditemanin oleh seorang melankolis. Ya, karena dia punya jiwa desain ya. Karena dia sangat detail orangnya, dia mengutamakan mutu dan terorganisir. Ya. Nah, bukan berarti karakter yang lain tidak, berarti dia kurang ideal ya. Nah, bukan berarti yang kurang ideal atau tidak ideal itu tidak bisa juga bisa. Cuman emang levelnya di bawah dari karakter korelik dan melankolis ya. Karena apa? Karena seorang sanguin itu santai seperti yang saya bilang tadi. Tidak teratur, mudah melupakan detail teknis yang fatal bagi keselamatan, apalagi kalau bidang konstruksi ya. Itu kenapa kurang ideal kalau seorang yang berjiwa sanguin dan pragmatis. Pragmatis, terlalu menghindari konflik, dia nggak mau konflik. Sedangkan kalau di konstruksi itu pasti ada aja konfliknya kan. Apakah konflik itu dari luar ataupun dari dirinya sendiri atau dari proyek itu. Pasti ada konflik. Ya, karena orang yang damai itu selalu menghindari konflik. Ya, sedangkan sanguin, populer, banyak ngomong aja, terlalu santai. Gitu. Ya, lanjut Pak. Ya, seperti yang saya bilang tadi, itu masalah pertama. Ya, masalah pertama yang saya bilang tadi. Terus masalah yang kedua, ada orang, ya, ada orang yang ada orang yang tidak bisa tegas gitu, tidak bisa tegas dalam membuat keputusan. Kenapa sih? Jadi kebetulan saya pernah ketemu sama orang yang tidak tegas gitu kan, tidak tegas membuat keputusan atau tidak tegas dalam banyak hal. Itu. Kalau dia cewek, masih gadis misalnya, dia akan banyak dia punya pacar atau punya teman dekat, maka dia akan banyak diatur sama teman dekatnya itu. Nah, kenapa begitu? Nah, salah satu sebabnya setelah kita tes karakter, jiwa koreliknya itu lemah sekali. Misalnya hanya cuma punya 2 poin atau 3 poin, maka akan dianalisa, akan dicari solusinya. Dia harus menaikkan, dia harus menaikkan poin untuk koreliknya. Gimana sih cara menaikkan untuk koreliknya itu? Nah, cara menaikkan koreliknya itu dia harus diberi tanggung jawab. Dari hal yang sepele dulu misalnya. Diberikan tanggung jawab, misalnya apakah selama ini dia bawa kendaraan. Misalnya dia bawa kendaraan hanya motor saja misalnya. Oke, kita sarankan hal yang paling sepele. Kelihatannya sepele, tapi nanti akan berpengaruh. Kalau misalnya dia punya motor saja selama ini, kita sarankan dia untuk belajar mobil juga. Biar punya keberanian lebih. Kalau tadinya punya keberanian hanya motor saja, sekarang belajar punya keberanian untuk belajar naik mobil atau mengendarai mobil. Kalau tadinya dia hanya jadi karyawan biasa atau di sebuah organisasi dia hanya sebagai anggota biasa, cobalah dia mengambil peran untuk misalnya di atas anggota apa? Saya kepala bagian atau seksi tertentu yang menghendaki banyak kerja gitu. Atau jadi pengurusnya sekalian. Misalnya bagian keuangan, mengatur keuangan. Jadi dia harus mengambil tanggung jawab yang lebih tinggi dari dia sekarang. Maka itu jiwa koreliknya akan naik. Dengan begitu, dia bisa mengatasi koreliknya. Dia ketika nilai koreliknya naik, maka dia punya keputusan, dia punya keberanian untuk memutuskan. Dia tidak akan ragu-ragu lagi. Ya, itu. Kemudian berikutnya, Pak. Ya, kesimpulan ya. Jadi sebelum kita diskusi, mungkin saya tutup dulu dengan kesimpulan. Ada 5 ya. Karakter setiap orang itu unik dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Jadi setiap orang itu kalau karakternya udah nggak bisa dibandingin lagi. Dia si A lebih baik dari si B, nggak bisa.
Bisa kita ngomong gitu kalau karakternya beda. Kalau karakternya sama, mungkin lebih baik gitu. Bukan. Jadi setiap karakter yang berbeda itu unik dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Karena itu membawa ibaratnya itu DNA dari semenjak dia lahir. Itu unik. Kemudian setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti yang kita sebutkan tadi di atas, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang ketiga adalah jadilah diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ada contoh begini, orang yang memaksakan pekerjaannya tidak sesuai dengan karakter dia, nggak bahagia dia. Jadi banyak kita, atau mungkin kita dengar orang bekerja dengan tidak bahagia. Bisa saja setelah kita tes karakternya, itu karakternya nggak sesuai dengan bidang pekerjaannya. Ya, itu jadilah diri kita. Jadi sehingga dengan menjadi diri kita, kita akan bahagia. Bukan nggak boleh, boleh silakan saja bekerja, tidak sesuai dengan karakter, tapi apakah itu membuat kita bahagia ya? Karena kan bekerja juga itu sebagian dari ibadah ya. Jadi bekerjalah dengan bahagia. Kemudian yang keempat, jangan memaksakan karakter orang lain ke diri kita karena hal itu sifatnya semu dan membuat bahagia pura-pura. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Jadi seseorang yang nggak punya jiwa pemimpin dipaksakan jadi pemimpin. Mungkin bisa, ya, seiring waktu dia banyak belajar mungkin bisa. Tapi apakah dia bahagia menjadi pemimpin yang tidak sesuai dengan karakternya? Mungkin bisa, tapi tidak ideal. Bisa dipaksakan, bisa, ya bisa, bisa saja. Tapi apakah itu membuat dia bahagia? Atau bahagianya pura-pura? Atau bahagia yang semu? Jadi kesimpulan terakhir adalah banggalah dengan dirimu sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan dan kekurangannya kita ini ya kita anggap saja sebagai pemotivasi kita. Apabila kita ingin meningkatkan kelebihan kita, maka kita akan dapat peningkatan 300%. Apabila kita mengurangi atau memperbaiki kekurangan kita, kita dapat 87%. Ya, banggalah dengan hal itu karena semuanya itu sesudah sudah menjadi bawaan kita dari lahir. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin kita akan diskusikan sama-sama hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyadi atas paparannya. Mungkin eh, paparan materi kita pada hari ini utamanya tujuan tuh untuk introspeksi diri ya Pak ya. Iya, Sebenarnya saya nih di mana sebenarnya? Saya ini lebih kuat di karakter mana? Barangkali seperti itu ya Pak ya. iya, Pak. Hingga memang kita dapat mengetahui apa namanya proper kita tuh di wilayah mana begitu Pak. Nah tadi sedikit di akhir yang Pak Pradi bilang kalau kami lihat berarti sebenarnya indikasi kalau karakter kita tidak sesuai dengan pekerjaan kita tuh yang pasti selama rutinitas itu kita merasa tidak bahagia dan merasa tertekan terus ya Kak. Barangkali ya Pak ya. Berarti Iya, mungkin pekerjaan yang lagi kita hadapi ini itu tidak sesuai dengan karakter yang kita miliki barangkali ya Pak ya. iya, Nah, mungkin sebelum teman-teman bertanya nanti nih Pak, kawan-kawan yang hadir di Zoom ini, menurut Pak Apriyadi kalau saya ini karakternya seperti apa Pak? Kan kita sudah cukup lama kenal nih Pak. iya, 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 Pak. Kalau saya lihat selintas ya, tapi ini kan cuma selintas doang. Yang yang murni yang bagus itu ikutin tes karakter ya. Dari tes karakter akan kelihatan. Kalau saya lihat Bapak semi fleksibel, Pak. Jadi punya jiwa pemimpin, punya jiwa desainnya juga, konseptornya juga, jiwa pelaksananya juga semi fleksibel. Bahkan mungkin Bapak bisa jadi full fleksibel. Jadi bisa cepat melakukan semuanya itu dengan adaptasi yang cepat gitu, Pak. Semi fleksibel atau full fleksibel. Itu Butuh yang kerja nomor satu keras. dan nomor dua tadi itu Pak, Iya, dari nomor 14 satu tadi dan Pak. nomor dua ya, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi itu kan baru tebakan saya sekali lewat. Tebakan yang paling utama setelah lewat hasil tes. Itu mungkin. Untuk hasil tes tersebut, toolsnya ada di buku yang tadi ya Pak ya? Ya, ada di buku itu. Ada Nah, di ada buku. di buku itu Oh, dan beberapa kesimpulan dari pengamatan saya yang saya ikutin, jadi saya tambahkan juga.
Buku Personality Plus tadi ya Pak ya. Iya. Kepribadian Plus. Ya. Oke Bapak Ibu, silakan ditanyakan. Tapi kita ini bukan sesi ini nih Bapak Ibu, sesi ramal-meramal nih. Nanti dikira Ya. Pak Apriyadi meramal. Ya, diskusi aja Pak. Karena tadi itu membaca karakter kan. Nah, silakan Bapak Ibu terkait materi kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Sumantra ya, perlu Pak absen Pak. Ini bertanya soal absen nih Pak. Nanti admin. Oh silakan Pak, langsung saja Pak, langsung saja Pak Sumantra. Sudah di unmute saja Pak, langsung Baik, sampaikan. Pak. Saya mau tanya ya, Pak ya. Silakan. Kalau misalnya kalau kita melihat ini kan kita bicara secara psikologi seseorang ya, Pak. Iya Pak. Nah, padahal di dalam dunia kerja itu, misalnya ya Pak, yang tadi seperti Bapak sampaikan, karyawan itu sudah ada di perusahaan itu. Kemudian katakanlah dia posisinya sebagai manajer dari suatu kontraktor begitu. Setelah dilakukan tes-tes, ternyata karakternya dia bukan tipe pemimpin gitu, Pak. Apakah langsung orang itu digeser atau bagaimana gitu, Pak? Karena kan kalau kita berdasarkan simulasi yang Bapak tampilkan ada empat ruang tadi, yang kita butuhkan kalau pemimpin itu kan ruang sebelah kanan, gitu. Sedangkan dia ini kan sudah lama kerja, setelah dikoreksi ternyata dia tipe orang yang nomor satu sebelah kiri gitu. Dia kan beda gitu. Iya. Bahkan ada yang saya lihat teman saya itu dia seorang GM, General Manager, tapi modelnya dia tipe 2 yang sebelah kanan Pak, ruangnya melankolis itu Pak. Melankolis, ya. Iya. Ya, oke. Udah Pak? Silakan Pak Priyadi, cukup Ya, ya oke. Pak Sumantra ya. Ya. Berarti ini belum right man on the right place nih Pak. Ya, oke. Kalau saya jawabnya gini Pak, kan yang saya bilang tadi kan awalnya ada 3 kan tujuan kita melakukan tes karakter ini bagi perusahaan, ya. Yang pertama untuk menerima karyawan itu kalau kita butuh seorang manajer, berarti kita belum punya manajer atau kita punya banyak proyek, tapi kita kan butuh manajer di proyek-proyek itu. Berarti kita melakukan ujian ya, melakukan tes untuk masuk karyawan itu. Kan, ketika kita tes, nah barulah di situ fungsinya tes karakter. Kalaupun sudah ada, yang ketiga yang existing kan yang udah ada berarti. Saya kan bilang bahwa kita tidak juga maksudnya tes karakter ini untuk menggusur orang, nggak gitu. Jadi kan cuma referensi doang, cuma referensi. Kan bisa tes karakter itu tidak hanya satu dominan Pak, biasanya dia punya ekornya. Jadi korelik itu kan tadi ada 14 ya, ada 14 kombinasi saya buat di sini ada 14 kombinasi. Bisa saja ketika dia uh, punya melankolis saja, dia nggak punya jiwa korelik. Jiwa koreliknya kan kecil tadi, baratnya ada. Sebenarnya ketika dia bisa memimpin dengan seiringnya waktu, kalau di proyek itu kan, kalau untuk pertama itu biasanya dikasih waktu 3 bulan dulu nih. Kita pengen tahu nih karyawan ini gimana, punya jiwa kepemimpinannya nggak. Ternyata setelah di berjalannya waktu, ternyata dia bisa. Padahal dia melankolis. Melankolis itu dari sisi analisa, dia punya jiwa analisa yang kuat gitu. Dia punya pengen mengejar target, itu seorang melankolis itu, seorang yang teratur. Nah, ketika dia ada sisi nggak murni Pak, biasanya melankolis itu ada temennya, ada pasangannya, karakternya. Bisa aja dia punya korelik tapi kecil, ya dia akan terasah dengan berjalannya waktu di proyek, akan terasa dengan sendirinya. Karena ketika seseorang dikasih jabatan, dia akan merasa punya tanggung jawab lebih. Jadi kalau saya bayangkan di sini, saya beri pandangan. Jadi tugasnya tes karakter ini bukan untuk menyapu atau menggeser-geser orang, bukan. Ini sebagai referensi aja, sebagai referensi.
Nah, perusahaan itu maunya gimana? Perusahaan itu maunya gimana? Apakah sudah benar orang yang ada di situ? Apakah ketika dia jadi manajer, ketika dia berhasil melaksanakan tugasnya dengan begitu banyak, tapi nggak sesuai dengan karakternya, berarti dia berhasil. Dia berhasil, walaupun mungkin masih ada kelemahannya, berarti dia sebenarnya udah berhasil. Nah, dari sisi perusahaan, nggak serta-merta juga ketika kita tes karakter, kita harus menggeser juga dia, nggak juga kan? Pasti pertimbangannya banyak. Ya, jadi dan melankolis tadi tidak hanya itu aja, pasti ada jiwa koreliknya di situ. Ketika dia bisa, pasti ada beberapa persen jiwa koreliknya. Dengan dia dikasih kesempatan, kita tinggal mengasah lagi, mengasah untuk biar dia lebih kuat lagi jiwa koreliknya. Itu tadi salah satu mengasahnya itu dengan diberi lebih banyak tugas lagi. Mungkin begitu jawaban saya, Pak. Ya Pak, pasti memang ini kan eh, proper awal ya Pak ya. Kalau Iya, saya melihat kan tes 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 ini kan untuk ancar-ancar di awal ya Pak ya. Kalau kita iya. melihat ternyata oh orang orang ini banyak sanguinnya nih, pragmatis nih, berarti mungkin kalau tidak menggeser ya pasti kita carikan partner yang kuat, apa namanya, kuat Jiwa yang korelik. koreliknya ya Pak Iya, ya. koreliknya, iya begitu. Tapi kan pada akhirnya KPI yang berbicara, bukan Iya, begitu ya Pak? iya benar. Pada akhirnya. Ada lagi Pak Sumantra atau cukup Pak? Halo, Iya, ya Pak Edi, Assalamualaikum. silakan, silakan Pak Edi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Pak Edi, Apa silakan kabar Pak. Pak Edi? Saya, iya, saya mengalaminya sendiri. Nah, ini kisah nyata nih. Silakan Pak. Iya, Ya, nyata gimana? itu, Pak. Tapi saya setuju dengan solusi yang nomor dua tadi, dan penjelasan dari Pak Apriyadi juga masuk juga. Tapi ada satu yang menurut saya itu yang saya lakukan itu yang paling berkenan, Pak. Apa itu Pak? Apa itu? Yaitu upgrade diri, Pak. Entah itu kalau di pekerjaan, seumpamanya kita memilih pemimpin yang mau digeser tadi, jangan digeser tapi di-upgrade dirinya. Seperti diikutkan atau dikuliahkan lagi atau diikutkan pelatihan-pelatihan. Dengan begitu dia akan merasa kemampuannya atau potensinya akan bertambah. Dengan begitu dia mempunyai mental yang kuat. Dan dengan mental yang kuat itu setelah dia masuk kerja lagi ada perubahan yang sedikit demi sedikit naik. Itu terjadi dengan saya sendiri Hmm. juga. Demikian mungkin bisa ditambahkan lagi tentang upgrade diri atau Ya. dampak-dampak dari Berarti upgrade tadi diri Bapak, menurut ya oke, makasih Pak. Berarti Bapak dari itu Priyadi. termasuk yang memaksimalkan kemampuan tadi. Berarti Bapak itu udah dapat 300% ya Pak ya? Insya Allah ya. Iya, Tapi jadi yang memang yang paling paling saya rasakan ketika ya itu saya upgrade diri aja. Kalau umpamanya saya ditunjuk jadi pemimpin yang katakanlah mau digeser, nanti ketika kita mau digeser itu kita ada semacam alibi, Pak. iya, iya. Alibi itu menjadi sebuah tantangan bagi pemimpin kita seumpama untuk bagaimana sih kita menjawabnya dengan ilmiah, Iya, benar. secara ilmiah dengan kompeten yang kita punya itu diterima, Pak. Jadi akhirnya si pimpinan itu bisa merasa memaklumi bahwa bahwa orang ini sebenarnya masih mampu dan bisa dipertahankan secara baik. Itu Pak, menurut saya dulu Ya, sedikit segitu iya. aja. Oke, Iya, oke. makasih. Makasih, Pak. Jadi seperti saya bilang tadi, ini kan hanya referensi, bukan bukan berarti dengan referensi harus diterapkan dengan mutlak oleh perusahaan, bukan hanya referensi saja, biar perusahaan tuh kenal tuh Iya, tapi karakter-karakter. masuk, Iya, karakter masuk, dasar. masuk. Iya, karakter Iya, dasarnya. Ketika oke, oke. pastikan harusnya Logika, bijak ya, harusnya bijak perusahaan itu tidak akan serta-merta menggeser hanya karena tes karakter. Kan selama ini ada proses. Di dalam internal perusahaan juga ada proses. Siapa aja yang udah bekerja, siapa aja yang udah berpikir, siapa aja yang sudah merencanakan, siapa aja yang udah ikut ikut meningkatkan karirnya di dalam perusahaan itu, siapa aja iya, yang sudah membantu kemajuan perusahaan itu. Kan pasti kan banyak pertimbangan menggeser iya, seseorang atau mengganti seseorang itu. Tidak hanya hasil tes karakter. Hasil tes karakter itu cuma acuan aja. Mungkin itu, Pak. betul Pak.
Nggih, makasih Pak. Cocok. Sih Terima Pak. kasih Pak Edi. Dan kalau kita lihat tadi di paparan Pak Apriyadi kan pada dasarnya kita nih kan memiliki 4 karakter tersebut ya Pak. Ya. Tinggal komposisinya saja ada yang ini yang lebih banyak, yang ini yang lebih sedikit. Dan betul kata Pak Edi ya, kalau kita tingkatkan kompetensinya mungkin yang persentasenya kecil nanti akan meningkat ya. Hmm. Pak Edi udah dapat 300% nih kayaknya. Hmm. Iya Pak, banyak pengalaman di situ saya. Iya. Memang dilema sih kalau kita mau geser, mau apa itu semua dilema. Karena kita melihat historisnya si katakanlah orang yang kita akan geser itu sudah banyak berkontribusi juga, masa tiba-tiba juga dengan pertimbangan macam-macam, dengan nilai-nilai positif yang dia lakukan di perusahaan, akhirnya ya pertimbangannya asal dia tidak mengulangi yang kurang disiplinnya itu it's okay aja, Pak. Iya. Gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Pak Edi. Silakan Bapak Ibu yang Sama-sama, lain. Pak Roni. Barangkali ada yang ingin memberi tanggapan atau bertanya mungkin. Atau mungkin menyampaikan ciri-cirinya kayak gini nih sebenarnya saya nih lebih proper di karakter mana ya Pak ya. Iya. Itu sebenarnya eh, kalau seandainya kita menguji kepribadian kita melalui buku itu Pak, Nah, ya. itu memang toolsnya lengkap ya Pak ya. Saya tambahkan beberapa, Pak. Jadi nggak hanya dari buku itu aja. Jadi ada beberapa pengalaman teman saya yang psikolog gitu. Jadi saya tambahkan. Jadi ada tambahannya juga. Bukan bukan hanya dari sana aja. Kalau psikolog kan emang orangnya emang kerjaannya begitu kan. Jadi saya menambahkan hasilnya itu. Izin Pak Apriyadi membacakan pertanyaan di kolom chat Pak Apriyadi dari Pak Yusuf di Samarinda Kaltim. Izin bertanya, dalam menentukan kepemimpinan pada kuadran kiri dan kuadran kanan, sudah dijelaskan indikatornya. Pertanyaannya, apakah nanti akan diberi bobot pada indikator tersebut sehingga kita dapat menentukan posisi kita pada kuadran kiri atau kanan? Lalu yang kedua, dalam bidang jasa konstruksi, maka kita kadang bisa bekerja di lapangan pelaksanaan fisik konstruksi, full di lapangan. Dan juga kadang sebagai perencana konstruksi, sebagian di lapangan dan banyak di kantor. Nah, bagaimana strateginya agar kita kadangkala bisa bekerja sebagai pelaksana fisik di lapangan, ataupun nanti kalau kita sebagai tenaga perencana? Mungkin dua itu, Pak, bisa ditanggapi, Pak Priyadi. Ya. Oke. Kalau yang pertanyaan pertama, bobot di setiap indikator itu kan ada 4 itu ya. Di kuadran kanan itu korelik melankolis, sedangkan di kuadran kiri adalah eh, sanguin plekmatis. Jadi dari hasil tes karakter itu nanti akan ketahuan, Pak, persentasenya itu. Dari hasil tes karakter itu. Berapa persen koreliknya, berapa persen melankolisnya, berapa persen sanguinnya, berapa persen itu. Dari situ ketahuan nanti dari hasil tes karakter itu. Akan ketahuan posisinya ada di mana. Nah, yang dua dominan di atas 25%, ya, di atas 25%, yang di atas 12 dia dominan nanti akan ketahuan dua. Biasanya dominan seperti yang 14 contoh saya itu, ada yang dominan maka dia itulah karakternya, ya. Kalau semuanya rata 25%, ternyata setelah diperiksa rata 25% berarti dia full fleksibel. Ya. Ada yang dua atau dua saja rata-rata, di atas rata-rata, kemudian duanya lagi dua dominan, maksud saya dua dominan dan duanya lagi di atas rata-rata, maka dia masuk ke semi fleksibel. Itu yang pertama jawaban saya. Nah, kalau yang masalah pekerjaan full di lapangan sama di kantor itu biasanya kan eh, apa pengalaman dari si pekerja sendiri.
apakah dia lebih nyaman hanya kerja di lapangan atau di kantor, atau bisa juga itu adalah penawaran dari pihak kantor. Mungkin dia suatu saat dilibatkan di lapangan, suatu saat ketika berfokus di kantor, dia hanya misalnya konsultan, dia merencanakan karena dia punya jiwa melankolis, atau di lapangan dia dibutuhkan karena dia juga punya jiwa korelik, yaitu maka itu strateginya mungkin strategi dari si pekerja yang bersangkutan yang berkoordinasi dengan kantor tempat dia bekerja. Mungkin itu strateginya, Pak. Jadi strateginya ya menyesuaikan dengan kepentingan si pekerjanya itu secara individu dan kepentingan perusahaan tempat dia kerja, mana yang lebih nyaman gitu. Karena kan akan berkoordinasi. Semakin banyak dia berkoordinasi, ya makan kebutuhan dia akan diketahui sama diri dia sendiri dari hasil tes karakter, dan di lapangan juga kantor juga akan membaca kan dari track record dia selama ini, dia itu lebih nyaman dan lebih bagus kerja di kantor atau kerja di lapangan, atau bisa dua-duanya secara bergantian. Mungkin itu bisa jawaban saya, Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Priyadi. Semoga jawabannya dapat terima ya Pak Yusuf ya. Ya memang kadang kita jika diserahkan suatu pekerjaan kan tidak mungkin kita sebagai karyawan juga langsung menolak ya Pak ya. Iya, Tetap kita terima. Tapi seandainya kita sudah tahu sebenarnya karakter kita seperti apa, lebih bahagia di outdoor atau indoor, mungkin kita juga bisa memberikan feedback kepada iya. kantor. Hmm, Pada akhirnya kan baik kita sendiri ataupun kantor kan ingin hasil yang maksimal di setiap pekerjaan yang dijalani. Sehingga itu bisa menjadikan pointer untuk pengambilan keputusan nih, lebih proper atau lebih banyak dilibatkan di mana nih, di outdoor atau di indoor. ya, jadi saya tambahkan dikit. Jadi tes ini hanya di atas kertas. Bisa saja di lapangan berbeda, karena berbeda itu karena selama ini mengalaminya beda di lapangan atau di kantor, dia bisa dua-duanya. Bukan tidak mungkin dia bisa jalanin dua-duanya. Iya, kalau dibutuhkan. Jadi sekali lagi ini hanya referensi awal. Bisa digunakan bagi yang benar-benar membutuhkan. Kalau tidak banyak membutuhkan, hanya sebagai referensi, cukup tahu bahwa dia punya karakter dasarnya ini. Kalau kita mau maksimalkan ini, kalau enggak, kita lihat aja apa yang udah terjadi di lapangan, apa yang udah terjadi di kantor, berarti kita maksimalkan itu. Bisa saja kita menggunakan dua-duanya, kita matchkan. Bisa saja kita memilih kebutuhan kantor atau perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Apriyadi. Silakan Bapak Ibu, kita sebenarnya masih ada waktu 3 menit nih Bapak Ibu untuk menyudahi webinar kita pada hari ini. Barangkali ada yang ingin bertanya langsung atau menulis pertanyaan di kolom chat, masih kami buka ruang diskusinya. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada Pak Priyadi. Mungkin sebelum nanti kita kembalikan ke pembawa acara Pak Priyadi, barangkali ada closing statement Pak Priyadi Oke, dari Bapak terkait paparan kita pada siang hari ini Pak. ya, Silakan disampaikan Pak. ya, oke, makasih. Closing statement saya hari ini ada 5, yaitu pertama metode pemeriksaan diri yang cepat. Jadi dengan tes karakter ini, untuk yang belum tahu bahwa tes karakter kita atau karakter kita yang kemana, nah pemeriksaan ini bisa tahu dengan cepat. Itu yang pertama. Kemudian pandangan terhadap aset pribadi kita. Jadi kita jadi tahu kekuatan dan kelemahan kita. Kita mau ngapain dulu nih? Mau memaksimalkan kekuatan kita atau mau nutupin kelemahan kita? Atau mau jalan dua-duanya? Kalau mau jalan dua-duanya, berarti kekuatannya dilaksanakan sebanyak 80%, memaksimalkan kekuatannya, kita mendapatkan nilai nantinya 300% dengan banyak cara, bisa upgrade diri, pelatihan, dan lain-lain, atau menutupin kelemahan kita, atau memperbaiki kelemahan kita dengan usaha kita sebanyak 20%, yang banyak-banyak, ya. Karena kalau kelewat banyak, nanti kita jadinya fokus di situ, jadi habis waktu, ya. Yang
Ketiga tadi cara untuk mengatasi kelemahan kita. Jadi kita jadi tahu kelemahan kita jadi tahu apakah kita butuh, apa kita cuekin aja kelemahan kita fokus di kekuatan kita aja. Itu kembali kepada individu kita masing-masing. Kemudian yang keempat adalah jalan menuju peningkatan hubungan ya dengan orang lain. Jadi kita bisa tahu nih dengan karakter kita selama ini yang kita jalankan di perusahaan cocok nggak, match nggak antara kita dengan perusahaan, antara karakter diri kita dengan maunya perusahaan, match nggak. Dan yang kelima adalah sumber kekuatan untuk mencapai potensi kita. Nah, dengan kita tahu kekuatan dan kelemahan, kita bisa jadi tahu memaksimalkannya. Kita jadi bisa tahu menutupin kelemahan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, narasumber yang kami hormati serta seluruh peserta webinar series 3 Pertapin tahun 2026 yang kami banggakan. Alhamdulillah, seluruh rangkaian webinar series 3 Pertapin tahun 2026 dengan tema mengenal karakter dan tipe kepemimpinan tenaga kerja dalam pelaksanaan konstruksi telah kita laksanakan dan berakhir. Atas nama panitia dan pengurus Pertapin, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber atas kesediaan berbagi ilmu, pengalaman dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi seluruh peserta. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kemampuan kepemimpinan, memperkuat kerjasama tim, serta mendukung terciptanya tenaga kerja konstruksi yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Nah, kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias, aktif dalam sesi diskusi, serta berpartisipasi hingga akhir acara. Semoga ilmu dan wawasan yang diperoleh pada webinar ini dapat diimplementasikan dalam lingkungan kerja masing-masing, sehingga memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia. Apabila selama penyelenggaraan webinar ini terdapat kekurangan, baik dalam pelayanan, teknis pelaksanaan, maupun hal-hal lain, kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap Bapak Ibu dapat kembali berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan Pertapin berikutnya sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa pada kegiatan Pertapin berikutnya. Terima kasih dan selamat siang. Kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Saroni. Baik, terima kasih. Makasih Pak Priyadi. Terima kasih, Pak. Dan juga terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Diingatkan kembali kepada peserta webinar untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirim di kolom chat, dikarenakan penyenggelar webinar ini telah didaftarkan program pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB untuk perpanjangan sertifikat kompetensi kerja atau SKK. Bapak Ibu, demikian kegiatan webinar series 3 Pertapin tahun 2026 telah selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu semuanya. Pak, Ibu-ibu, Nah, terima makasih Pak, kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Oke.